Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Puji Rahayu. Saya dari kelas Bimbingan Konseling Islam 3C dengan nomor induk mahasiswa 03193136. Saya di sini akan menjelaskan tentang prasangka sosial. Prasangka sosial. Pertama yaitu pengertian dari prasangka. Prasangka berasal dari kata pra yang artinya sebelum. Sangka berarti dugaan. Jadi, pendapat yang didasarkan atas perasaan hati, kesangsian, dan keraguan. Allport pada tahun 1984 menguraikan bahwa prasangka sosial merupakan suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut. Selanjutnya, Kosen pada tahun 1986 menguraikan bahwa prasangka sosial merupakan gejala yang intern yang membuat keputusan-keputusan berdasarkan bukti yang tidak cukup. Jadi, prasangka adalah sikap yang negatif terhadap sesuatu tanpa ada alasan yang mendasar atas pribadi tersebut. Prasangka mulanya hanya merupakan sikap-sikap negatif, tapi lama-kelamaan akan memunculkan tindakan-tindakan yang menghambat, merugikan, bahkan mengancam kehidupan pribadi golongan tersebut. Selanjutnya, ada hubungan yang sangat erat antara prasangka, diskriminasi, dan stereotip. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, seperti perbedaan berdasarkan warna kulit, berdasarkan golongan, suku, ekonomi, dan agama. Prasangka dan diskriminasi adalah stereotyping, yaitu suatu kecenderungan untuk mengidentifikasi setiap individu ke dalam kategori-kategori yang sudah dikenal. Contoh prasangka adalah adanya persaingan antara individu secara berlebihan dalam suatu lingkungan, misalnya persaingan antara karyawan dalam suatu tempat kerja. Sedangkan contoh diskriminasi adalah misalnya Cina yang sebagai kelompok minoritas sering menjadi sasaran rasial walaupun secara yuridis telah menjadi warga negara Indonesia. Prasangka merupakan sebuah tipe khusus dari sikap yang cenderung ke arah negatif, sehingga konsekuensinya berfungsi sebagai skema yang mempengaruhi cara memproses informasi. Selanjutnya yaitu komponen dalam prasangka. Prasangka melibatkan 3 komponen. Yang pertama yaitu afeksi atau emosi, yang kedua kognisi, dan yang ketiga perilaku. Yang pertama yaitu komponen afeksi atau emosi bisa terwujud pada perasaan tidak suka terhadap objek prasangka, mewakili kedua jenis emosi yang berkaitan dengan sikap, misalnya kemarahan, dan ekstremitas sikap, misalnya kegelisahan dan permusuhan. Yang kedua yaitu komponen kognisi. Komponen kognisi bisa terwujud pada penilaian yang negatif terhadap objek prasangka. Dan yang ketiga yaitu komponen perilaku. Komponen perilaku bisa terwujud pada predisposisi untuk bereaksi atau berperilaku negatif terhadap objek prasangka. Selanjutnya yaitu teori dalam prasangka sosial. Dalam prasangka sosial terdapat 7 teori, yaitu yang pertama, teori kategorisasi sosial. Pembedaan yang didasarkan pada persamaan atau perbedaan, misalnya persamaan tempat tinggal, warna kulit, pekerjaan, kekayaan yang relatif sama. Mereka yang memiliki kelompok yang sama dalam suatu kelompok dikategorikan in group, sedangkan yang berbeda kelompok dikategorikan sebagai out group. Pengkategorian cenderung mengkontraskan antara kedua pihak yang berbeda. Jika satu dinilai baik, maka kelompok lain cenderung dinilai buruk. Yang kedua yaitu teori konflik realistis. Teori ini memandang bahwa terjadinya kompetisi dan konflik antar kelompok dapat meningkatkan kecenderungan untuk berprasangka dan mendiskriminasikan anggota outgroup. Dan yang ketiga yaitu teori perbandingan sosial. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dan kelompok kita dengan kelompok orang lain. Hal yang dibandingkan hampir semua yang kita miliki. Contoh, mulai dari status sosial, status ekonomi, kecantikan, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari pembandingan ini adalah adanya penilaian lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Yang keempat, yaitu teori identitas sosial. Berdasarkan teori ini, bahwa prasangka biasanya terjadi disebabkan oleh in-group.
Dan favoritisme yaitu kecenderungan untuk mendiskriminasikan dalam perlakuan yang lebih baik atau menguntungkan in-group di atas out-group. Yang kelima yaitu teori deprivasi relatif. Deprivasi relatif adalah keadaan psikologis di mana seseorang merasakan ketidakpuasan atas kesenjangan subjektif yang dirasakannya pada saat keadaan diri dan kelompoknya dibandingkan dengan orang lain. Yang keenam yaitu teori frustasi atau agresi. Prasangka merupakan manifestasi dari displaced aggression sebagai akibat dari frustasi. Asumsi dasar dari teori ini adalah jika tujuan seseorang dirintangi atau dihalangi, maka individu tersebut akan mengalami frustasi. Dan yang ketujuh yaitu teori belajar sosial. Menurut teori ini, prasangka biasanya diperoleh anak-anak melalui proses sosialisasi. Anak-anak banyak yang menginternalisasikan norma-norma mengenai stereotip dan perilaku antar kelompok yang ditetapkan oleh orang tua atau teman sebayanya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk prasangka. Di sini bentuk prasangka yaitu yang pertama antikolisis, yaitu berupa gosip atau humor yang dimasukkan untuk mengejek atau menyindir orang-orang yang menjadi objek prasangka. Yang kedua yaitu avoidance. Jika prasangka lebih intens, maka individu yang berprasangka akan menghindari objek prasangka. Misalnya, menghindari kontak mata. Dalam hal ini, ia tidak membahayakan objek prasangka, hanya merasa tidak nyaman jika berhubungan dengan objek prasangkanya. Yang ketiga yaitu diskriminasi. Individu yang berprasangka membuat perbedaan yang tegas dalam memperlakukan kelompok orang-orang yang tidak disukainya ke dalam komunitas tertentu. Misalnya pekerjaan, perumahan, atau komunitas yang lain yang hanya untuk in-groupnya saja. Yang keempat yaitu serangan fisik. Dalam kondisi emosi yang sangat tinggi, orang-orang yang memiliki prasangka bisa melakukan serangan atau kekerasan fisik, baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang kelima, yaitu pembantaian. Jika prasangka sudah mencapai tingkat yang paling tinggi, maka muncullah dorongan untuk melakukan pembantaian terhadap out-group, misal konflik agama di Maluku. Selanjutnya, yaitu strategi untuk mengurangi prasangka. Strategi untuk mengurangi prasangka yang pertama yaitu kita harus meningkatkan ketergantungan di antara kelompok dan masyarakat. Yang kedua yaitu menciptakan tujuan yang harus diperjuangkan bersama. Yang ketiga yaitu mengakui adanya kesamaan status di antara kelompok masyarakat. Yang keempat yaitu melakukan kontak dengan kelompok lain dalam suasana yang akrab atau friendly. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi dampak prasangka. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu perbaikan kondisi sosial ekonomi dengan program pemerataan pembangunan oleh pemerintah. Yang kedua, perluasan kesempatan belajar bagi seluruh warga Indonesia, tidak hanya dinikmati oleh kalangan atas saja. Dan yang ketiga yaitu sikap terbuka dan sikap lapang serta selalu menjalin komunikasi dua arah agar tidak terjadi kecurigaan antar suatu orang dengan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.